Teman-teman aparatur sipil negara, pernah nggak sih ngerasa kalau birokrasi kita sebetulnya bisa bekerja jauh-jauh lebih baik? Kita semua ini sebenarnya punya peran loh dalam sebuah transformasi besar, yaitu membangun budaya kinerja dan akuntabilitas yang sesungguhnya. Nah, mari kita bedah bareng-bareng gimana caranya. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana ya kalau birokrasi kita bisa secepat dan seinovatif startup? Kebayang nggak sih pelayanan publik yang super kilat, keputusan yang tangkas, dan inovasi yang nggak ada hentinya? Ini bukan mimpi loh, tapi sebuah kemungkinan yang sangat bisa kita wujudkan bersama. Hal ini membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita. Kita sedang menyambut sebuah era baru dalam pelayanan publik. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan, tapi sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita berpikir dan bekerja sebagai abdi negara. Selama ini, kita mungkin agak terjebak ya dalam pola pikir yang lama. Terlalu fokus sama prosedur, reaktif, alias nunggu ada masalah baru gerak, dan strukturnya kaku banget. Nah, sekarang kita harus geser ke kanan, ke sebuah budaya kinerja yang fokusnya pada hasil nyata untuk masyarakat. Proaktif mencari solusi sebelum masalah datang, dan pastinya sangat kolaboratif. Jadi poin kuncinya adalah pergeseran dari gimana caranya menjadi apa hasilnya. Terus gimana dong cara kita membangun budaya baru ini? Oke, mari kita masuk lebih dalam ke fondasi dari kinerja yang unggul. Jadi, apa sih sebenarnya budaya kinerja itu? Gini deh, sederhananya, ini bukan tentang tekanan, tapi tentang pemberdayaan. Ini adalah sebuah ekosistem kerja di mana setiap ASN itu merasa termotivasi, merasa dihargai, jadi mereka bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk tujuan bersama kita. Dan ini penting banget ya untuk dipahami. Transformasi ini bukan berarti kita harus kerja lebih keras sampai lembur-lembur dan nambah beban kerja. Justru sebaliknya, ini adalah tentang bekerja lebih cerdas, mengarahkan energi kita ke hal-hal yang benar-benar penting, bekerja lebih efisien, dan memastikan setiap usaha kita itu menghasilkan dampak yang nyata. Setiap budaya kan butuh mesin penggerak ya. Nah, dalam konteks ini, mesinnya itu ada dua, akuntabilitas yang jelas dan sistem insentif yang kuat. Yuk kita bedah satu persatu. Akuntabilitas itu jadi titik awalnya. Tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas sebuah tugas atau target, semua rencana bisa berantakan. Dan ini bukan soal nyari-nyari kesalahan loh ya, tapi tentang menciptakan kejelasan, biar semua orang tahu perannya masing-masing. Contoh gampangnya kayak gini, dengan matriks tanggung jawab semuanya jadi terang benderang. Ada tugas yang spesifik, misalnya digitalisasi layanan izin warga, terus ada satu penanggung jawab yaitu kepala dinas yang memastikan semuanya berjalan lancar, dan ada tim pelaksana yang mengerjakannya. Nggak ada lagi tuh area abu-abu, nggak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Tapi akuntabilitas saja tuh nggak cukup. Dia butuh pasangan biar makin efektif. Nah, disitulah peran sistem insentif. Kalau akuntabilitas itu adalah tanggung jawabnya, maka insentif itu adalah penghargaannya. Keduanya harus jalan bareng. Dan insentif itu bentuknya macam-macam, nggak melulu soal uang. Tentu, bonus finansial itu penting, tapi pengakuan dalam bentuk penghargaan, peluang karir yang lebih jelas, dan juga kesempatan untuk ikut pelatihan dan pengembangan diri, itu seringkali bisa jadi motivator yang jauh lebih kuat untuk jangka panjang. Sekarang, kita beralih ke elemen yang jadi lemnya nih, yang menyatukan semua ini, yaitu kepemimpinan. Perubahan budaya sebesar ini gak akan pernah terjadi tanpa motor penggerak dari para pemimpin di setiap tingkatan. Peran pemimpin di era baru ini udah beda banget, bukan lagi kayak mandor yang cuma kasih perintah. Mereka itu lebih seperti arsitek lingkungan kerja, seorang pelatih yang tugas utamanya adalah membina dan memastikan setiap anggota timnya bisa bersinar dan mencapai potensi terbaik mereka. Jadi, apa aja langkah konkretnya bagi para pemimpin? Pertama, tetapkan visi yang jelas, biar semua orang tahu kita mau kemana. Kedua, berdayakan tim, beri mereka kepercayaan dan alat yang dibutuhkan untuk sukses. Ketiga, dan ini yang paling penting, pimpin dengan contoh. Tunjukkan, jangan cuma menyuruh. Dan yang terakhir, bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Tapi, ini adalah kunci biar momentum perubahan ini nggak cuma hangat di awal doang, tapi bisa berkelanjutan. Jawabannya tuh ada di pola pikir kita. Sebuah keyakinan kalau kita semua, tanpa terkecuali, bisa terus belajar, bisa terus berkembang, dan bisa terus jadi lebih baik. Ketika seluruh organisasi mengadopsi mindset ini, maka perbaikan dan inovasi itu akan jadi napas kita sehari-hari, bukan lagi sekedar program sesaat.
Pada akhirnya, semua yang kita bahas dari tadi, budaya kinerja, akuntabilitas, insentif, kepemimpinan, sampai pola pikir pembelajar, semuanya itu mengerucut ke satu kata ini, sebuah transformasi menyeluruh untuk pelayanan publik yang lebih baik bagi Indonesia kita tercinta. Perubahan besar itu kan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil ya kan? Jadi pertanyaannya sekarang untuk Anda, untuk kita semua, apa satu langkah sederhana yang bisa Anda lakukan besok di meja Anda, di tim Anda, untuk mulai memperjuangkan perubahan ini? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.